Dan setiap manusia pasti mengalami permasalahan dalam keluarga. Dan kita akan diskusi, ngobrol santai tentang bagaimana kita menghadapi berbagai hal tentang keluarga kita. Gus, apakah poligami itu sunnah dan dianjurkan untuk semua laki-laki? Tidak dianjurkan, poligami adalah perintah. Kalau orangnya kaya dan finansialnya bagus, apakah otomatis boleh langsung berpoligami? Tidak. Berjalan dalam cahaya, meniti jalan iman dan doa. Dari pengalaman dan perjumpaan, ku temukan makna kehidupan. Mari bersama melangkah, menebar salam kasih dan berkah, mengajak hati menuju kebaikan, mengharap ridha Allah sepanjang jalan. Kali ini kita bicara masalah kehidupan lagi, tapi lebih spesifik kehidupan keluarga. Dan setiap manusia pasti mengalami permasalahan dalam keluarga. Dan kita akan diskusi, ngobrol santai tentang bagaimana kita menghadapi berbagai hal tentang keluarga kita. Gus, apakah poligami itu sunnah dan dianjurkan untuk semua laki-laki? Tidak dianjurkan dan tidak juga sunnah bagi orang yang tidak mampu melakukan. Jadi ketika kita membaca tentang ayat poligami itu justru ingin membatasi pada saat itu, pada zaman Nabi, pada zaman sebelum Nabi, orang laki-laki bisa menikahi banyak orang. Tetapi justru kehadiran Nabi Muhammad hanya dibatasi menjadi 4. Ini adalah sesuatu yang progresif menurut saya, tetapi sekali lagi kadang-kadang dimaknai lain bagi orang yang tidak paham tentang itu. Dan ingat, syarat poligami itu sangat berat sekali, yaitu adil. Dalam Islam, memiliki istri lebih dari satu itu dibenarkan. Apa alasannya? Dibenarkan karena memang ayat mengatakan seperti itu. Masna wa sulasa wa ruba, bisa sampai batasnya ada 4, tetapi membenarkan bukan berarti menganjurkan. Artinya memang kita nanti suatu saat akan melihat bagaimana fenomena jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dan kita akan melihat dari sisi psikologi bagaimana menopausnya perempuan dan juga bagaimana hasrat seksualitas dari laki-laki yang berkepanjangan dan sebagainya. Dan ini pasti segala sesuatu yang dibahas dalam Al-Quran pasti ada manfaat dan hikmahnya bagi orang-orang yang mau berpikir dengan baik. Tapi yang penting lagi adalah jangan dimaknai poligami adalah perintah. Kalau orangnya kaya dan finansialnya bagus, apakah otomatis boleh langsung berpoligami? Tidak. Artinya bukan berarti hanya sekedar kaya, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa adil untuk bisa bersikap kepada istri-istrinya. Ketika kaya saja, belum tentu akan menjadi kemaslahatan, karena kekayaan bukanlah bukan kunci satu-satunya untuk menjadi keluarga yang sakinah. Jadi Gus membenarkan boleh berpoligami? Menurut Islam diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mampu. Apakah poligami harus izin ke istri pertama? Ada mazhab yang mengatakan bahwa tidak perlu izin, ada yang mengatakan bahwa kita harus izin atas apa yang kita lakukan gitu. Kami memiliki pandangan bahwa kita harus izin, karena mau nggak mau ketika kita tidak izin berarti kan sudah awal yang tidak baik, ada ketidakjujuran di antara suami dan istrinya. Kalau istri pertama tidak ridho gimana? Ya jangan dilanjutkan. Kalau misalnya dilanjutkan seperti Masyab tadi bilang boleh, tidak izin, itu akan seperti apa? Ya konsekuensinya pasti akan berdampak kepada keluarga yang akan kita hadapi bersama-sama. Keridhoan istri pertama dan juga bagaimana kesiapan anak-anak kita dan sebagainya. Tentu ini tidak semuanya bisa melakukan seperti ini. Apakah adil dan kesiapan dalam berpoligami ada ukurannya? Ya, sangat abstrak sekali. Karena memang berat, tidak semuanya orang bisa adil. Karena apalagi kalau harta saja bisa mobil 1, mobil 2, mobil 3 itu bisa satu. Tapi kalau masalah hati, itu siapa yang bisa bisa menggarisi bahwa ini adalah adil atau tidak? Karena selera dan juga rasa itu kan berbeda-beda. Adil itu seperti apa sih, Gus? Ya, ketika kita memenuhi apa yang diinginkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kapan sebenarnya kita merasa adil? Merasa adil ketika kita mampu dan tidak mendapatkan protes dari pasangan kita. Apakah wanita boleh melakukannya juga? Oh, tidak. Itu panjang sekali ceritanya. Kalau misalnya memang poliandri diperbolehkan, akan problem ketika nanti siapa yang menjadi wali nikahnya. Ini anak turunnya siapa, dari benihnya siapa, dan sebagainya.
Jadi ketika kita bicara tentang kesamaan derajat, tidak semua bisa kita dudukkan bersama-sama dengan ilmu yang sepotong-potong. Jika istri menolak berpoligami, apakah itu menjadi dosa baginya? Ketika istri menolak poligami, dia sedang melakukan haknya untuk menjadi pasangan yang diharapkan bisa bersama-sama, dan menurut saya itu bukan dosa, tapi itu adalah hak yang diberikan oleh Allah untuk menjaga keluarganya itu sakinah mawaddah rahmah. Sekali lagi, di dalam Islam poligami bukanlah perintah, tetapi diperbolehkan dengan syarat-syarat yang berat. Apakah poligami bisa menjadi solusi rumah tangga jika misalnya istri pertama tidak bisa punya anak atau hal lainnya? Bisa jadi. Perlu diketahui bahwa ketika kita merujuk kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya yang 1, 2, 3 itu tidak lebih muda dan sebagainya kan, ada yang lebih tua dan sebagainya, dan tidak untuk digauli, tetapi lebih kepada ada misi-misi tentang dakwah dan sebagainya. Dan ketika kita melakukan poligami seperti itu, harus kita pikirkan juga sebenarnya manfaat dan juga madaratnya jauh lebih besar mana dari yang kita lakukan. Apa hukumnya menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama? Ya, tidak diperbolehkan, kan bohong. Jadi hukumnya adalah hukum bohongnya itu. Ada nggak pengalaman teman-teman Gus bercerita tentang poligami? Ya, ada yang mengatakan bahwa harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada wanita yang mau dipoligami dan sebagainya, dan akhirnya dia harus melakukan tipu daya kepada istrinya. Dan saya termasuk orang yang tidak mampu untuk bisa menjalankan tipu daya itu, karena saya berpikir kepada anak-anak dan juga masa depan keluarga. Poligami boleh gak jika istri keduanya lebih muda daripada istri pertama? Ya, boleh aja, lebih muda boleh, lebih tua boleh, asalkan disepakati bersama begitu. Bahkan ada salah satu kiai yang ketika saya datang sowan ke rumah beliau, itu yang menemuin menyajikan makanan dan lain semuanya 4 istrinya langsung dalam satu rumah. Dan perlu diketahui bahwa yang istri pertama yang menyampaikan ke saya bahwa, oh ini istri kedua ini saya yang mencarikan, istri ketiga ini saya yang mencarikan, istri keempat saya yang mencarikan. Dengan alasan apa? Dengan alasan saya tidak mungkin bisa melayani total 100% kepada Pak Kiai gitu kan, sehingga saya ingin berbagi pahala dengan wanita-wanita yang lain. Bukannya itu cuma melegalkan nafsu saja, Gus? Nah, tapi nggak tahu itu yang ngomong perempuan. Yang ngomong yang perempuan ya. Ya kan, kita nggak boleh suudon dengan apa yang dilakukan oleh orang. Ketika yang menyampaikan yang laki-laki bisa jadi itu klaim. Tapi ketika yang menyampaikan langsung dari yang perempuan itu di depan 3 yang lainnya, ya sudah, berarti memang confirm. Jadi ketika kita memaksa orang lain untuk open mind, maka kita juga harus bisa open mind terhadap dengan pikiran-pikiran orang. Ciri-cirinya orang tidak siap untuk berpoligami seperti apa sih, Gus? Ya, pertama memang ekonomi tidak mapan. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menjaga amanah dalam keluarganya. Bisa jadi kan, ekonomi mapan tapi dia tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Dan yang ketiga, dia tidak bisa membagi waktu dengan baik, dengan adil dan sebagainya pada istri-istrinya. Nah, kalau misalnya memang kita tidak punya kriteria-kriteria itu, ya sebenarnya jangan coba-coba. Seandainya ada orang yang sudah berpoligami, lalu bercerai dengan istri pertama, lalu memutuskan untuk berpoligami lagi, itu gimana, Gus? Ketika kita bicara itu sudah kembali kepada orangnya masing-masing kan, karena rasa cinta dan rasa sayang dan rasa simpati orang itu kan juga lain-lain. Ya memang di dalam Islam diperbolehkan untuk berpisah kan dengan istri, dan juga diperbolehkan juga untuk menikah lagi gitu. Karena ketika kita melarang untuk berpisah, sementara ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, itu kan menjadi problem tersendiri. Nah, bisa jadi perpisahan itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan kedua belah pihaknya. Jadi perceraian itu diperbolehkan? Perpisahan atau perceraian dalam Islam itu adalah sesuatu yang mubah tapi dibenci oleh Allah. Sama halnya kalau misalnya poligami itu diperbolehkan tapi tidak dianjurkan, ya tidak disunahkan. Jadi maksudnya tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Tapi kok ya. Lalu gimana, Gus, anaknya jika orang tersebut berpoligami? Nah, kalau misalnya poligami, ini bedanya kalau poligami sama poliandri kan. Ya kalau poligami kan jelas dari sumbernya siapa. Anaknya tetap anaknya yang laki-laki kan, dan yang akan menjadi wali dalam pernikahannya sudah bapaknya sudah jelas gitu. Iya, hanya seperti halnya kayak anak tiri dan sebagainya, ada masalah. Jadi poligami itu adalah sesuatu yang memang diperbolehkan tapi tidak dianjurkan untuk setiap orang.
karena memang punya spesifikasi dan juga punya persyaratan yang sangat berat sekali. Dan sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang kita tidak mampu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dari sesuai dengan kemampuan yang ia punya. Oleh karena itu, hidup wajar-wajar saja, jaga pasangan kita, jaga istri kita, jaga keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah.